lanjutannya dari program Guru Penggerak untuk modul 4 untuk aksi nyata 1.4. Saya akan menerapkan budaya positif di sekolah ini. Akan saya mulai di kelas saya dengan bentuk keyakinan kelas. Setelah itu nanti saya akan menyampaikan ke rekan-rekan guru untuk bagaimana menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Menerapkan budaya positif itu bagaimana? Budaya positif itu seperti peraturan-peraturan yang dibentuk bersama-sama dengan anak-anak, apa yang harus diciptakan untuk membuat kelas itu supaya nyaman untuk anak-anak. Berarti itu pilihan untuk anak-anak. Iya, dirundingkan bersama anak-anak. Anak-anak dengan gurunya di Iya, situ membuat komitmen bersama. Aturan sendiri untuk kelasnya. Iya. Ya nggak apa-apa, bagus juga. Monggo, yang penting tidak melanggar dari prosedur, aturan-aturan yang ada. Yang kedua, bisa meningkatkan semangat belajar anak-anak bisa nyaman, bisa senang, bisa nagih, ingin kembali diajar seperti itu. Yang kedua, kalau diberikan kepada guru-guru, disampaikan kepada guru-guru supaya guru-guru juga enak, dia menambah pengalaman. Jadi selama ini apabila dia mengajar di kelas itu ya tetap tepat seperti itu, metodenya bisa merubah, bisa meniru, jadi bisa membuat motivasi kepada guru-guru yang lain. Bagus juga, tolong diterapkan dan tolong nanti juga diperhatikan guru-gurunya bisa mengajar seperti itu, bisa menularkan ilmu seperti itu. Saya juga senang. Mudah-mudahan nanti kedepannya tidak hanya khusus saja yang bisa mengajar seperti itu, guru-guru yang lain saya juga menginginkan seperti itu. Monggo, silakan. Ya, terima kasih. Rencananya untuk penyampaian ke rekan-rekan guru akan kami laksanakan besok Senin depan. Ya. Ya, terima kasih atas waktu dan dukungannya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kalian akan diajak ibu guru untuk memikirkan kebiasaan-kebiasaan baik apa yang perlu kita lakukan untuk kelas kita. Kalau temannya berbicara, yang lain mendengarkan dulu, ya. Menyapu, Mbak Vanessa, mengepel, membersihkan papan tulis, menyapu, mengelap jendela. Ayo Mbak Najwa, mengelap jendela, mengepel, membersihkan papan tulis, Madani, membersihkan kaca. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Kita membuat kesepakatan untuk kelas kita. Apa yang harus kita lakukan? Terus nanti kalau tidak melakukan, kira-kira apa ya yang harus dipertanggungjawabkan? Nah, sekarang ibu guru mempunyai, nah ini, nanti di sini ada beberapa kata kalimat tentang kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu kita lakukan, ya, untuk kita sepakati bersama. Nah, setelah nanti diambil, anak-anak bisa langsung menempelkan di sini. Sudah jelas? Nah, sekarang coba Mbak Afifah maju. Ya, bisa diambil. Pilih yang mana? Ya, silakan diambil. Ya, sudah diambil. Lalu ditunjukkan kepada temannya dulu, tunjukkan kepada temannya. Coba dibaca Al-Quran atas.
tidak membuang sampah sembarangan. Kalau ada sampah harus diapakan? Dibuang di mana? Pinter. Lanjut, yang ini? Datang tepat waktu. Tidak ada yang terlambat. Tadi semua datang tepat waktu ya? Tidak terlambat. Lanjut, bawahnya apa ini? Ya, tertib di kelas. Kalau kita sedang belajar dengan semangat, dengan aktif, ikuti pelajarannya itu. Tidak bermain sendiri. Lanjut, apa ini? Memakai masker. Memakai masker dengan baik. Coba semua maskernya sudah dipakai dengan baik. Tidak dilorot, dipakai dengan benar. Gimana kita harus pakai masker? Iya, seperti ini di kelas, di luar, di mana saja tetap kita pakai. Kalau kita sedang bersama orang-orang sedang berkerumun, masker harus tetap dipakai. Ayo selanjutnya apa ini? Menjaga jarak. Sebelum masuk kelas, di dalam kelas kita harus selalu menjaga jarak. Nah, anak-anak semua, apakah anak-anak sepakat dengan ini semua? Iya. Kalau sepakat dengan ini berarti ini dimulai dari kapan? Iya, sekarang sampai besok-besok. Sekarang dan seterusnya ya. Kita sepakati, mari kita laksanakan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 1 dalam rangka berbagi praktek baik. Berbagi praktek baik apa yang sudah saya lakukan di kelas saya untuk rekan-rekan guru sekalian. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan membagikan praktek baik tentang budaya positif. Budaya positif pada dasarnya segala tindakan perilaku yang kita lakukan setiap hari itu merupakan pencerminan untuk mencerminkan suatu lingkungan yang positif yang kemudian menghasilkan suatu kebiasaan. Dari kebiasaan itu akan membentuk budaya positif. Contohnya hubungannya dengan disiplin kerja kita. Misalnya tentang berangkat kerja kita setiap pagi. Kalau kita sudah melakukan kebiasaan
berangkat kerja kita pukul 6.30 misalnya, itu kita lakukan setiap hari, maka kebiasaan yang sudah kita lakukan terus-menerus itu kemudian akan mewujudkan sebuah budaya positif. Itu contoh untuk kita, para guru. Contoh untuk anak-anak. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita membiasakan anak-anak untuk mengukur suhu tubuh. Setelah anak-anak sampai di rekaman, anak-anak kita minta untuk mengukur suhu tubuh. Kalau dulu kita menggunakan kan, guru yang mengukur. Setelah kita memiliki alat pengukur suhu yang berdiri itu, anak-anak bisa mengukur suhu tubuh sendiri. Kebiasaan yang kita lakukan itu ternyata sampai saat ini, walaupun tidak ada guru yang berdiri di halaman, anak-anak terbiasa mengukur suhu tubuhnya sendiri. Nah, itu kebiasaan. Kebiasaan yang sudah dilakukan itulah yang kemudian membentuk budaya positif. Itu contoh budaya positif yang sudah ada di sekolah kita selama ini untuk anak-anak. Masih banyak lagi yang lain seperti mencuci tangan sebelum masuk kelas, membuang sampah dan lain sebagainya. Nah, itu contoh budaya positif. Untuk selanjutnya, bagaimana menciptakan budaya positif itu? Budaya positif ini bisa kita ciptakan mulai dari membuat kesepakatan-kesepakatan dengan warga kelas. Jadi kita mulai dari kelas kita masing-masing, yang sekarang disebut dengan keyakinan kelas. Nilai kebajikan-kebajikan yang kita sepakati bersama dengan anak-anak nanti kita tuangkan di dalam keyakinan kelas tersebut. Nah, keyakinan kelas berdasarkan yang kita sepakati dengan anak-anak. Kelas yang seperti apa yang diinginkan? Kelas impian yang bagaimana yang ingin diciptakan antara guru dan anak-anak itu bisa disampaikan. Lalu nanti apa yang harus dilakukan yang menjadi komitmen bersama, maka nanti dituangkan di situ di dalam keyakinan kelas. Tapi dengan kesepakatan antara guru dan siswa dalam kelas itu. Di dalam membuat keyakinan kelas ini, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan. Nah, pernyataan itu berupa kalimat positif. Misalnya, mari buang sampah pada tempatnya. Kalau pernyataannya dilarang membuat sampah sembarangan, itu berarti negatif. Di dalam keyakinan kelas, pernyataannya maka berupa kalimat positif. Jadi misalnya, ayo kita buang sampah pada tempatnya. Jadi menghindari untuk kalimat negatif. Mari buang sampah pada tempatnya. Pernyataannya seperti itu. Mari kita saling membantu. Jadi, tidak ada kata negatif. Kemudian di dalam membuat keyakinan kelas dengan pernyataan-pernyataan yang tidak terlalu panjang sehingga mudah diingat oleh anak. Dan yang terpenting, karena ini keyakinan kelas yang harus diterapkan, maka pernyataan itu merupakan sesuatu yang harus bisa diterapkan. Nah, setelah keyakinan kelas dibentuk, karena ini hasil kesepakatan pada kelas antara guru dan siswa, maka pada kelas itu akan lebih termotivasi secara intrinsik dari dalam. Dengan adanya motivasi dari dalam, maka akan dengan sukarela menerapkan keyakinan kelas itu untuk mewujudkan budaya positif yang ada di kelas itu dan tentunya nanti untuk lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya bagaimana membentuk keyakinan kelas? Tentunya masing-masing guru mempunyai cara yang berbeda-beda, yang bervariasi di dalam membentuk keyakinan kelas. Antara kelas rendah dan kelas tinggi mungkin berbeda. Kalau anak kelas tinggi sudah bisa membuat kalimat yang lebih bermakna, lebih panjang, dan bisa menulis kalimat yang bermacam-macam. Tapi kalau kelas rendah, karena belum sebagian besar anak
bisa membaca dengan lancar, menulis dengan lancar, maka saya menggunakan cara saya tersendiri. Untuk membentuk keyakinan kelas ini, saya sudah menerapkan di kelas saya. Untuk itu, mari kita lihat bersama video tentang membentuk keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas saya sebagai referensi Ibu nanti untuk menerapkan di kelasnya masing-masing. Bisa ditunggu sebentar. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, ini adalah yang sudah saya lakukan. Kalau temannya berbicara, yang lain mendengarkan dulu, ya. Punya dulu, Mbak Vanessa. Kebersihan Bapak Sule yang nyapu. Punya dulu, Mbak Vanessa. Nyaman. Kebersihan Bapak Sule, Mandani. Saya menggali apa yang diinginkan anak-anak untuk menciptakan kelas yang diinginkan. Kita membuat kesepakatan untuk kelas kita. Apa yang harus kita lakukan? Terus nanti kalau kita oh iya, harus dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang ibu guru mempunyai. Nah, karena ini di kelas 1, maka saya menyediakan kalimat-kalimat yang sudah saya sediakan anak tinggal memilih. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu kita lakukan, ya, untuk kita sepakati bersama. Nah, setelah nanti diambil, anak-anak bisa langsung menempelkan di sini. Sudah ya? Sekarang coba. Mbak Lina maju. Dengan menyediakan bermacam-macam kalimat atau kata pernyataan, anak-anak bisa memilih yang sesuai dengan hatinya. Tunjukkan kepada temannya dulu, tunjukkan kepada temannya. Coba dibaca di atas. Ya, dibaca di bawah ini. Menceritakan sebelum Iya, tinggal menempelkan. Mungkin kalau kelas besar tidak dengan cara seperti itu, dengan cara yang lain bisa dilakukan. Ya, kita berdua. Ayo kita nyanyi. Iya, ini kita lakukan sampai semua anak mengambil tulisan itu. Untuk anak-anak kelas besar mungkin bisa dengan menulis di papan tulis atau juga yang lebih menarik juga bisa. Semua anak agar bisa menuliskan sampai semua anak menempelkan tulisannya, lalu kita cari mana yang ada yang sama dan tidak, nanti kita kumpulkan bersama-sama.
Tentunya di sini anak-anak akan mengambil kalimat atau pernyataan sesuai yang diinginkan itu. Seperti tadi, kalau anak-anak ingin di kelas itu saling menolong antara teman, maka mereka akan mengambil kalimat yang berbunyi tolong menolong. Oleh karena itu, kalau dibuat seperti ini harus disediakan pernyataan yang sebanyak-banyaknya. Sampai semua anak selesai menyampaikan, itu nanti bisa digunakan referensi ibu-ibu sekalian dalam menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Contoh penerapannya kita tanyakan ke anak-anak tentang kalimat tadi yang diambil. Dengan seperti itu, maka anak akan meyakini bahwa apa yang dilakukan itu untuk menciptakan kebersihan dan itu sebuah budaya positif. Maka anak-anak diharapkan dengan ikhlas melaksanakannya. Karena kaitannya dengan sekarang di masa pandemi, maka anak-anak kita harapkan terbiasa memakai masker dimanapun berada dan kapanpun.
Nah, jadi antara guru dan anak-anak setelah membuat keyakinan kelas lalu membuat komitmen. Kesepakatan itu tadi dilaksanakan mulai kapan? Nah, tadi anak-anak menjawab mulai sekarang, mulai besok. Nah, itu guru mengarahkan, berarti mulai setelah membuat keyakinan kelas dan seterusnya. Kalau anak-anak sudah sepakat dan dengan hatinya dia meyakini bahwa apa yang diinginkan kelasnya itu seperti itu, maka diharapkan anak itu melakukan kalimat pernyataan yang ditempelkan tadi akan ngomong dengan ikhlas tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan setiap hari, akan melakukannya dengan ikhlas sehingga menjadi suatu kebiasaan, dan dari kebiasaan itu maka akan mewujudkan apa dulu? Iya tadi, budaya positif. Nah, setelah kita membentuk kesepakatan kelas tadi, membuat keyakinan kelas, maka selanjutnya kita tinggal memantau apakah untuk besok dan seterusnya anak-anak itu melaksanakan apa yang sudah disepakati. Seperti ini hasil pemantauan saya. Ya, tadi penerapan keyakinan kelas ada di antaranya saling menolong, cuci tangan, rukun dengan teman, menjaga kebersihan, datang tepat waktu, tertib di kelas, memakai masker dan sebagainya. Nah, ini penerapan dari tadi yang sudah disepakati, mencuci tangan sebelum masuk kelas. Apakah anak-anak sudah terbiasa? Ternyata anak-anak walaupun tidak ada guru yang menunggu di depan kelas, maka anak-anak sudah melakukan itu setiap pagi sebelum masuk kelas. Sudah terbiasa mencuci tangan sebelum masuk kelas. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan selama dimulai masa pandemi itu. Dan kita tinggal pantau setelah keyakinan kelas kita buat, bagaimana penerapan anak-anak. Apakah penerapannya masih dilaksanakan dengan baik? Kalau kebiasaan ini masih terus berlanjut, maka budaya positif tentang mencuci tangan sebelum masuk kelas sudah merupakan budaya positif di sekolah ini. Nanti bisa kita lihat untuk, nah ini tadi anak-anak menjaga kebersihan kelas. Budaya positif yang tadi disepakati, menjaga kebersihan kelas. Nah, yang waktunya menjaga kebersihan kelas, tentunya mereka akan melaksanakan tugasnya, membersihkan kelasnya bersama anggotanya. Itu menunjukkan bahwa kebiasaan membersihkan kelas sesuai yang ditulis dalam keyakinan kelas sudah mereka lakukan, sudah menjadi kebiasaan. Selanjutnya tadi saling menolong. Waktu istirahat, misalnya ada teman yang terjatuh, maka dia akan menolongnya. Kalau itu dilakukan anak-anak setiap hari tanpa disuruh, itu juga merupakan kebiasaan yang kemudian menjadi budaya positif. Ini kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Melihat tisu jatuh atau kertas jatuh, diambil dan dimasukkan. Begitu juga setelah memakai tisu, maka dia biasa memasukkan tisu ke dalam tempat sampah. Kalau ini dilakukan setiap hari, maka itulah kebiasaan dan menjadi budaya positif di sekolah kita. Itu yang diharapkan. Setelah memantau anak-anak seperti ini, maka kita oh ternyata budaya positif tentang mencuci tangan, membuang sampah, saling menolong, menjaga kebersihan kelas sudah bisa terlaksana di sekolah saya. Sudah dilakukan anak-anak setiap hari tanpa disuruh, tanpa menunggu perintah dari guru. Itulah yang disebut dengan budaya positif. Sudah dilakukan tanpa ada perintah. Nah, ibu sekalian, sampai di sini barangkali ada yang perlu disaringkan, silakan. Oh ya, Bu Anu dulu silakan. Ya baik, terima kasih. Ini tadi kan Bu Suryati sudah menjelaskan tentang budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas. Ya, dimana keyakinan kelas ini kan termasuk istilah baru buat kita ya. Dulu itu kan biasanya itu kita
terima kasih. Mari kita sharing bersama hari ini. Kalau perjanjian kelas sama dengan keyakinan, tapi beda dengan peraturan. Kalau peraturan kelas bedanya dengan keyakinan. Kalau peraturan itu dibuat secara sepihak, peraturan tata tertib dibuat oleh sekolah, lalu anak-anak tinggal melaksanakan. Tapi kalau keyakinan kelas tadi dibuat bersama-sama antara guru dan anak-anak, bersama-sama menyepakati itu. Nah, kalau peraturan bisa ada kalimat negatif seperti dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi kalau keyakinan kelas kita buat dengan pernyataan-pernyataan dengan kalimat positif. Itu antara peraturan dan keyakinan. Yang inti adalah bahwa peraturan dibuat sepihak oleh sekolah, anak-anak tinggal melaksanakan. Kalau keyakinan kelas hasil kesepakatan bersama. Bisa dipahami, Hanum? Terima kasih. Iya, selanjutnya Bu Wiwin silakan. Terima kasih. Saya mau tanya, bolehkah membuat keyakinan kelas tadi disertai sanksi? Misalnya, kalau membuang sampah di kelas, maka sanksinya yang disepakati bersama tentunya. Kalau pulang sekolah membantu temannya tiket kelas, seperti itu misalnya. Misalnya ada satu anak yang membuang sampah sembarangan. Jadi sanksinya, meskipun tidak memberatkan, tapi ada sanksinya. Misalnya berupa itu tadi, membantu teman yang tiket setelah pulang sekolah. Misalnya seperti itu, boleh apa tidak? Baik, terima kasih. Apakah boleh diberi sanksi, tapi sanksi berdasarkan kesepakatan? Boleh, asalkan sanksi itu disepakati sebelumnya. Setelah membuat keyakinan kelas tadi sudah disepakati, guru bisa membuat kesepakatan dengan anak-anak. Kalau misalnya anak-anak tidak berkomitmen melaksanakan keyakinan kelas ini, apa yang perlu kita lakukan? Nah, tidak ada kesepakatan, tapi tentunya sanksi yang diberikan bukan sanksi fisik yang itu tentunya memberatkan anak-anak. Misalnya anak-anak tidak melaksanakan lalu disuruh menguras kamar mandi. Nah, itu kita berikan sanksi yang nanti membuat efek bagus untuk anak-anak. Seperti tadi, sanksi yang sudah disepakati membantu teman-teman untuk membersihkan kelas atau yang lain. Itu bisa dilakukan kalau sudah disepakati bersama. Berarti atas persetujuan mereka antara warga kelas ya. Bagaimana Ibu untuk sharing kita hari ini? Mudah-mudahan setelah ini kita bisa memulai di kelas kita masing-masing untuk membuat keyakinan kelas. Iya, kalau sudah sepakat, maka mulai hari ini mari kita bergerak bersama-sama untuk mewujudkan budaya positif di SDN Singgalan. Mudah-mudahan banyak sekali budaya positif yang tercetak di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang berkarakter, bisa mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Terima kasih. Keyakinan kelas harus dipatuhi supaya kelas menjadi tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan penerapan budaya positif di sekolah, saya memulai dengan membuat keyakinan kelas. Saya bersama anak-anak membuat kesepakatan. Kelas yang seperti apa yang diinginkan? Ternyata anak-anak sangat antusias dalam menyatakan keinginannya untuk membuat kelas seperti impian mereka. Setelah terjadi kesepakatan, keyakinan kelas yang terbentuk adalah
Di antaranya menjaga kebersihan kelas, selalu memakai masker, dan menjaga jarak, mencuci tangan sebelum masuk kelas, bertanggung jawab pada tugasnya, disiplin pada waktu berangkat sekolah, dan yang lainnya. Dari hasil kesepakatan itu, kami warga kelas berkomitmen untuk melakukannya, untuk membiasakannya setiap hari di sekolah. Dan ternyata setelah melakukan kesepakatan tersebut, anak-anak benar-benar berkomitmen melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap hari itu, maka diharapkan akan terwujud sebuah budaya positif. Untuk rekan-rekan guru, saya berbagi praktek baik kepada rekan-rekan guru tentang bagaimana saya membuat keyakinan kelas di kelas saya, agar rekan-rekan guru bisa melanjutkan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Sampai sejauh ini, penerapan budaya positif di sekolah kami adalah dimulai pagi. Setelah anak-anak sampai di halaman, anak-anak sudah terbiasa mengukur suhu tubuh sendiri. Menggunakan alat ukur suhu yang sudah disediakan, anak-anak sudah terbiasa melakukannya. Mencuci tangan sebelum masuk kelas juga sudah merupakan budaya positif. Selalu membuang sampah di tempat sampah. Menjaga kebersihan kelas. Saling tolong-menolong. Dan berdisiplin waktu berangkat ke sekolah. Selain itu, budaya positif lainnya adalah senyum, salam, dan sapa, baik di antara anak-anak maupun di antara para warga sekolah. Dalam penerapannya tentunya masih ada beberapa kekurangan dan ada juga keberhasilannya. Untuk kekurangannya masih ada beberapa anak yang secara sadar motivasi intrinsiknya masih kurang. Keberhasilannya telah berhasil mampu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan pada diri anak sehingga mewujudkan budaya positif baik di sekolah maupun di masyarakat. Untuk rencana perbaikan mendatang, terus berusaha menggerakkan rekan-rekan guru untuk menggunakan posisi kontrol yang tepat dalam menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dan menciptakan budaya positif, tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga untuk masyarakat. Tentunya melalui kolaborasi semua warga sekolah. Dengan membangun kolaborasi, diharapkan mampu mewujudkan budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.